terlebih dahulu. Bu Mirah, kita sama-sama sudah melaksanakan pemilu ya Bu, pemilihan presiden dan juga anggota legislatif di tahun 2024 di 14 Februari kemarin. Kita lihat juga ada paslon 2 yang unggul sementara ya Bu ya, tapi kita masih akan menantikan hasil dari KPU nanti di 20 Maret di 2024. Dari Serikat Pekerja sendiri Bu terkait dengan harapan atau di kepemerintahan selanjutnya, ini seperti apa Bu Mirah, silahkan. Ya, yang pertama, pemerintah yang akan terpilih nanti dan dilantik pada Oktober 2024, segera saja di tengah-tengah situasi kenaikan harga sembako, harga kebutuhan dasar masyarakat, maka segera diturunkan harga-harga, kebutuhan dasar tersebut. Karena memang ketika upah yang sudah ditetapkan di Januari 2024, itu sudah tidak bisa mengimbangi dengan kenaikan harga kebutuhan dasar yang saat ini sangat tinggi gitu ya, apalagi salah satu contoh adalah beras yang sudah tidak ada lagi harga di bawah 12.000, rata-rata sudah di atas 12.000 per kilonya. Jadi artinya pemerintah harus menurunkan harga. Yang kedua, pada saat Oktober 2024 ini kan presiden dilantik. Nah, di depan di depan matanya, di hadapannya adalah November. Nah, bulan November itu biasanya adalah penetapan untuk UMP 2025. Nah, harapan saya sudah tidak boleh lagi digunakan cara-cara lama. Ajak seluruh stakeholders, ajak seluruh elemen, yaitu perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah untuk duduk bersama untuk membahas UMP atau upah minimum yang akan 2025 itu ditetapkan. Artinya sudah tidak boleh lagi pemerintah mengambil sendiri ya secara sepihak untuk menentukan menetapkan upah. Jadi ajak tiga elemen yang saya maksudkan, yaitu perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang ketiga, hentikan dulu nih, jangan coba-coba untuk menaikkan harga BBM, listrik, dan sebagainya. Biasanya kan setelah presiden dilantik, lalu kemudian ada kenaikan harga BBM, listrik, dan sebagainya, itu agar dihentikan dulu, ditahan dulu. Kalau paling tidak pekerja kalaupun ada ya diberikan subsidi untuk bantuan listrik, BBM, dan sebagainya, dan juga bantuan pangan ya, subsidi pangan. Lalu yang selanjutnya untuk jangka panjang adalah bagaimana pemerintah sudah mulai membuat rencana revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena kita sama-sama ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sebesar 99,9% pekerja, organisasi serikat pekerja itu menolak keberadaan ini. Jadi keberadaan undang-undang ini justru lebih membuat pekerja buruh itu menjadi sengsara karenanya. Maka dari itu bikin revisi, rencana revisi, dan libatkan stakeholder, libatkan partisipasi publik. Salah satunya adalah pekerja buruh untuk merevisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 kemarin, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Baik. Law. Artinya untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah dan juga pengusaha membuat sebuah formula atau juga isi daripada undang-undang yang lebih pro kepada ketiga-tiganya. Jadi bukan hanya kepada pekerja, tapi juga kepada pengusaha dan juga pastinya kepada pemerintah. Baik, Rah, terkait dengan tadi juga Bu Rima, Bu Mirah membahas mengenai UMP. Nah, Anda sendiri melihat untuk saat ini begitu ya, untuk upah dan juga kesejahteraan pekerja ini seperti apa? Dan artinya ke depannya apa sebetulnya yang ingin dibahas atau yang diharapkan oleh pekerja dan juga buruh? Bu Mirah, silakan. Ya, sejak di bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober atau November 2023 lalu, pemerintah Pak Jokowi telah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2023 terkait dengan sistem pengupahan atau UMP, di mana di situ jelas sekali bahwa sudah dihasilkan ya rata-rata UMP kita di angka 3% rata-rata secara nasional. Tentu ini membuat upah pekerja buruh memang sangat-sangat murah gitu. Nah, harapan kami adalah nanti, makanya tadi pada saat Oktober 2024 itu dilantik, presiden dan wakil presiden akan datang itu bikinlah satu peraturan pengupahan yang melibatkan tiga elemen, yaitu perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pekerja, dan masukkan ke dalam sistem pengupahan nanti yang di UMP 2025 nanti, yaitu ada faktor perhitungan 60 item komponen hidup layak. Jadi kalau kemarin itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga koefisien nilai tertentu, maka kami berharap rumusannya itu dikembalikan lagi ke perhitungan yang lalu sebelum ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di mana koefisien pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga 60
item komponen hidup layak dan sama-sama melakukan survei pasar. Jadi hasilnya lebih real gitu. Jadi bukan hanya sebagai angka di atas on paper atau di atas kertas gitu. Jadi saya berharap penuh dengan pemerintah ke depan itu untuk melibatkan 3 elemen tersebut untuk nanti membahas supaya nanti hasilnya enak. Jadi bisa diterima kedua belah pihak antara pekerja dan juga pengusaha. Itu harapan kami Mbak terkait dengan upah. Baik, terima kasih Ibu Mira. Saya ingin